Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau sampai pada pagi hari ini Bapa, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami Tuhan untuk kami dapat beribadah kepadamu. Walaupun ibadah secara online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Bapa, Engkau tetap menyertai bahkan memberkati kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau mengurapi hamba-Mu, Engkau taruhkan roh hikmat di dalam bibir, mulut lidah hamba-Mu, sehingga firman yang boleh disampaikan semuanya bersumber daripada-Mu. Dan bagi mereka yang mendengar Bapa, Engkau berikan hikmat pengertian Tuhan, sehingga mereka dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami mau membuka hati kami saat ini Tuhan untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma 8. Kita akan membahas dari Roma 8 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-30. Tetapi kita mau membaca satu ayat saja dari bagian perikop ini, yaitu ayatnya yang ke-28. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, Saudara, silakan menyimak Alkitabnya. Firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saya memberi judul penguraian firman Tuhan ini adalah bagaimana pemeliharaan Allah terhadap seluruh ciptaannya. Mari Bapak Ibu kita perhatikan dari perikop ini. Kalau kita membaca firman Tuhan dari ayatnya yang ke-18, di situ dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan zaman sekarang ini. Nah, saat ini kita sedang menghadapi COVID-19. Itu adalah salah satu penderitaan bagi setiap kita, di mana ketakutan, kekhawatiran juga menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Sakit penyakit, bahkan akibat daripada adanya COVID-19 ini, banyak orang yang di PHK, otomatis secara perekonomian keluarga itu otomatis akan terganggu. Bagaimana dengan biaya-biaya hidup mereka? Ini adalah dampak daripada COVID-19. Jadi penderitaan zaman sekarang ini banyak masalah, sakit penyakit, juga kesusahan-kesusahan, masalah-masalah semua timbul silih berganti. Dan ini firman Tuhan katakan di dalam Yakobus, dikatakan anggaplah suatu kebahagiaan
jika kita masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi penderitaan yang kita alami saat ini, firman Tuhan katakan, anggaplah itu suatu kebahagiaan. Mungkin kalau orang mendapat kesuksesan, itu akan mudah merasa bahagia. Tetapi kalau orang dalam kesulitan, sulit sekali mengatakan dia berbahagia. Tapi itulah yang dikehendaki Allah di dalam kita. Supaya kita tetap bersyukur dengan apa yang boleh kita alami. Karena apa? Karena apa yang kita alami sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita nantinya. Bagaimana pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita dalam menghadapi segala persoalan, segala permasalahan hidup di dalam kita menjalani kehidupan di dunia pada zaman sekarang ini. Dan Rasul Paulus pun menggambarkan kita sama-sama mengeluh. Segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Jadi penderitaan yang kita rasakan itu digambarkan oleh Rasul Paulus seperti seorang wanita yang sakit bersalin, mengalami sakit dalam bersalin. Mungkin kalau bapak-bapak atau laki-laki tidak bisa menggambarkan itu ya. Tapi kalau bagi ibu-ibu, itu udah karena sudah merasakan, pastinya bisa merasakan bagaimana sakitnya bersalin. Nah, seperti itulah penderitaan yang kita boleh rasakan pada saat ini. Sekarang bagaimana? Harus mengatur segalanya dengan apa yang ada pada kita. Walaupun menghadapi permasalahan, pergumulan, penderitaan apapun yang boleh kita hadapi, tapi firman Tuhan katakan tetap mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena apa? Firman Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ke-28 dikatakan bahwa apa yang Tuhan buat itu adalah untuk kebaikan bagi kita semua. Mungkin kita tidak menyadari akibat dari apa yang kita boleh alami dari COVID-19 ini yang saat ini sedang melanda dunia. 3 bulan kita merasakan di rumah, ya, di rumah saja itu iniannya ya. Nah, dari situ saya merasakan di rumah juga merasakan bagaimana perubahan dari situasi alam yang ada. Ya, setelah 3 bulan saya perhatikan biasanya pagi-pagi itu sudah mulai terasa yang namanya asap kendaraan ya, karena sudah ramai sekali. Tapi setelah 3 bulan di rumah saja, saya boleh melihat ada kabut di sekeliling rumah saya yang tadinya nggak ada.
Tapi kembali kita boleh rasakan. Berarti itu alam mulai bersih dari polusi. Nah, itu dampak dari apa yang terjadi dari COVID-19 ini. Salah satunya seperti itu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Segala penderitaan, segala permasalahan yang boleh kita hadapi, sakit penyakit atau pergumulan apapun yang kita hadapi, di sini Allah bekerja. Justru di saat-saat yang lemah, yang kita tidak mampu berbuat apa-apa, kalau kita tetap bersandar kepada Tuhan, Dia akan bertindak dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Mazmur mengatakan, serahkanlah seluruh hidupmu dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Nah, serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan dalam kita menghadapi segala pergumulan hidup. Karena apa? Karena apa yang Tuhan buat itu adalah yang terbaik bagi kita. Ya, dalam firman Tuhan ini dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berarti yang dapat merasakan bagaimana jamahan pertolongan Allah dalam kehidupan kita, itu adalah bagi mereka semua yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang selalu bersandar kepada Tuhan, bersandar dan berharap kepada Tuhan. Tuhan lakukan yang terbaik bagi kita. Ya, karena firman Tuhan katakan di sini bahwa apa yang Tuhan buat adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Ya, yang tadinya dalam keluarga tidak saling menyapa, ya, karena begitu sibuknya masing-masing dengan pekerjaan mereka, dengan kegiatan mereka, tapi dengan adanya COVID-19 ini, keluarga kembali dipulihkan. Mau tidak mau, karena keluar tidak bisa, ya, juga mau kemana-mana tidak bisa, otomatis hanya di rumah saja. Nah, di rumah yang bertemu dengan kita adalah keluarga kita, anak-anak kita, suami, istri, kembali dipersatukan. Bisa bercengkrama, bisa bercanda, bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, pemulihan keluarga, pemulihan rumah tangga terjadi di saat yang sulit seperti ini. Justru
merasakan, setiap keluarga merasakan kebahagiaan karena boleh kembali berkumpul bersama dengan keluarga, dapat bercengkrama, dapat bercanda, kembali seperti itu. Nah, inilah ya, bagaimana Tuhan mau mempersatukan kembali. Begitu juga dengan mesbah keluarga. Karena tidak bisa ibadah di gereja, ya beribadah di rumah. Otomatis semua anggota keluarga ikut beribadah. Walaupun dari rumah, online, seperti sekarang ini yang kita jalani ini. Kita sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita di rumah. Yang tadinya malas ke gereja, ya bisa beribadah bersama-sama lagi dengan keluarga, saudara di rumah kita masing-masing. Nah, inilah Tuhan mempersatukan kembali rumah tangga yang tadinya mulai mungkin terpisah-pisah, ya, anak-anak entah di mana, ibunya entah di mana, bapaknya entah di mana. Nah, ketika ini terjadi, semuanya bersatu di dalam satu rumah. Nah, inilah gereja Tuhan yang sesungguhnya, yaitu dalam keluarga kita dan di dalam diri kita masing-masing. Itulah bait Allah yang sesungguhnya. Jadi kita juga dalam menghadapi COVID-19 ini memang seperti apa yang Tuhan katakan, anggaplah suatu kebahagiaan jika kita masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbagai-bagai pencobaan itu berarti bukan hanya satu, tapi banyak. Ya, seperti sekarang ini banyak hal yang kita hadapi. Tapi semuanya itu adalah ujian bagi iman kita. Bagaimana kita tetap setia, tetap bertekun di dalam Tuhan. Karena dengan ada kesetiaan, ketekunan di dalam Tuhan, kehidupan kita akan berbuah, yaitu buah-buah roh yang akan timbul di dalam diri kita. 9 bagian buah roh. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada Tuhan, kembali mengasihi Dia, kembali kepada kesetiaan yang seharusnya memang kita berikan kepada Tuhan. Kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu harus kita juga alirkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, inilah pemeliharaan Tuhan terhadap seluruh ciptaannya, yaitu bagaimana Allah menolong dan membantu kita di dalam kita menghadapi segala penderitaan, permasalahan, pergumulan, bahkan dalam kesulitan sekalipun, Tuhan sendiri yang akan
memberikan jalan keluar bagi kita. Seperti firman Tuhan katakan dalam Korintus, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melewati batas kemampuan kita dari segala apa yang boleh kita hadapi, dan Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita bertekun, tetap setia, dan tetap bersandar kepada Tuhan, karena Dialah pemelihara jiwa kita, karena Dialah yang mempunyai kehidupan kita, dan hanya Dialah pengharapan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak terluput dari pengawasannya. Tidak akan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita tanpa sepengetahuan Tuhan. Nah, jadi tetaplah setia di dalam Tuhan, mengasihi Dia, sehingga apa yang Tuhan janjikan itu boleh menjadi bagian kita. Karena kehidupan kita sekarang itu menentukan kehidupan kita nantinya. Apa yang akan kita terima dari Tuhan. Karena firman Tuhan ini katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, kemuliaan inilah yang Tuhan janjikan bagi kita di kemudian hari, yaitu kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia di surga yang kekal. Nah, jadi inilah firman Tuhan yang boleh disampaikan pada pagi hari ini untuk kita sama-sama belajar bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita tetap bersandar kepada Tuhan, tetaplah mengucap syukur walau apapun yang kita hadapi, dan segala penderitaan, permasalahan, dan pergumulan yang ada dalam kehidupan kita, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Dialah yang mempunyai kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu ini Bapa. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi satu kekuatan yang baru dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau materaikan itu dalam hati dan pikiran kami. Sehingga Tuhan, kami tetap di dalam Engkau. Walaupun kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit, pergumulan apapun yang kami hadapi, kami tetap memiliki harapan di dalam Engkau. Karena Engkaulah satu-satunya Allah pemelihara jiwa kami, pemelihara kehidupan kami. Karena Engkaulah yang memiliki kehidupan kami Bapa.
kami serahkan seluruh kehidupan kami saat ini ke dalam pimpinan Roh Kudus-Mu saja. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami kerjakan dan kami lakukan Tuhan, hanya seturut kehendak dan rencana-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi setiap mereka yang sedang dalam kelemahan, baik Tuhan, kelemahan tubuhnya Bapa, kelemahan iman Tuhan. Biarlah Bapa, kami mau berdoa bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Bapa, Engkau sendiri yang akan memulihkan, Engkau sendiri yang akan memberikan kekuatan, sehingga kehidupan mereka boleh dipulihkan dari kelemahan, boleh menjadi dikuatkan oleh karena ada Engkau yang selalu ada beserta dengan kami semua Tuhan. Dan bagi mereka Bapa yang ada dalam pergumulan dalam kehidupannya, baik di dalam studi, di dalam pekerjaan Tuhan, biarlah Bapa, Engkau juga mau menolong mereka. Engkau juga mau menyertai mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh kembali dikuatkan. Mereka boleh tetap berharap dan bersandar kepadamu. Karena Engkaulah satu-satunya Allah yang selalu peduli kepada semua ciptaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam satu nama. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.